Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, selamat datang di channel aku. Seperti yang ada di judul video ini, aku akan menjelaskan tentang apa itu kesetimbangan. Tapi sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel aku ya. Berdasarkan arah reaksinya, reaksi kimia itu dibagi menjadi dua macam. Yang pertama adalah reaksi searah atau irreversible, dan yang kedua adalah reaksi dapat balik atau reversible. Reaksi searah adalah reaksi yang berkesudahan, karena jika salah satu zat bereaksi habis, maka reaksi akan berhenti. Berikut adalah contohnya. A plus B menghasilkan C plus D. Biasanya reaksi kimia ini atributnya adalah yang di sebelah kiri itu reaktan dan yang di sebelah kanan adalah produk. Kemudian biasanya bisa dilengkapi wujud dari masing-masing reaktan dan produk. Dan ada tanda panah yang menunjukkan arah reaksi. Tanda panah ke kanan menunjukkan bahwa reaksi berjalan ke arah pembentukan C dan D yang berasal dari senyawa A dan senyawa B. Reaksi A plus B menjadi C plus D ini merupakan contoh reaksi kimia irreversible atau yang tidak dapat balik, karena reaksi kimia ini dari rumusnya, dari cara penulisannya, dia hanya menunjukkan bahwa A plus B membentuk C plus D dan C plus D tidak dapat kembali terurai membentuk A plus B. Reaksi dapat balik adalah reaksi yang berlangsung dua arah. Artinya, zat bereaksi dapat membentuk hasil reaksi, dan hasil reaksi tersebut dapat bereaksi kembali membentuk zat bereaksi. Contohnya adalah A plus B menjadi C plus D. Reaksi ini dituliskan dalam bentuk panah yang berlawanan arah. Reaksi ini bisa menunjukkan bahwa reaktan A plus B bereaksi membentuk produk C plus D. Kemudian produk C plus D dapat berbalik arah atau dapat membentuk kembali reaktan A dan B. Karakteristik kesetimbangan. Yang pertama, bersifat dinamis, yaitu reaksi terus berlangsung, zat bereaksi berubah menjadi zat produk, lalu kembali berubah menjadi zat bereaksi. Ciri kedua adalah laju reaksi pembentukan produk sama dengan laju reaksi pembentukan zat bereaksi. Yang ketiga, konsentrasi zat bereaksi dan produk tidak berubah selama kesetimbangan. Yang keempat, kesetimbangan terjadi pada sistem tertutup. Jenis-jenis kesetimbangan dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, kesetimbangan homogen, yaitu kesetimbangan yang di dalamnya terdapat zat-zat dengan wujud yang sama. Yang kedua adalah kesetimbangan heterogen, yaitu kesetimbangan yang di dalamnya terdapat zat-zat dengan wujud yang berbeda. Konstanta kesetimbangan dibagi menjadi dua, yaitu berdasarkan konsentrasi dan berdasarkan tekanan. Berdasarkan konsentrasinya dilambangkan dengan Kc. Kc diwujudkan zat yang mempengaruhinya hanya wujud Aq atau larutan dan G adalah gas. Yang kedua, berdasarkan tekanan, yang lambangnya adalah Kp. Kp wujud zat yang mempengaruhinya hanya wujud gas saja. Contoh soal menentukan rumusan Kc dan Kp. Terdapat reaksi Fe2O3, wujudnya padat, bereaksi dengan 3CO, menghasilkan 2Fe plus 3CO2.
Untuk menuliskan Kc, rumusnya adalah yang masuk ke dalam rumusan Kc itu hanyalah wujud Aq dan G. Berarti yang Fe203 bisa diabaikan. Untuk mempermudah bisa dicoret saja, lalu tinggal dimasukkan yang wujud gasnya saja. Sebelah kanan adalah konsentrasi CO2, lalu pangkatnya koefisien menjadi pangkat 3. Dibagi dengan yang sebelah kiri CO, lalu pangkatnya juga 3. Kemudian Kp dimasukkan yang wujud gas saja. Cara penulisannya adalah PCO2 pangkat 3 lalu dibagi dengan P dari CO pangkat 3. Itulah cara penulisan rumus Kc dan Kp. Sekian pembahasan mengenai kesetimbangan kimia. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih.